Mega mau sapa dulu anak-anak TK ya. Selamat pagi anak-anak TK, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, oke. Nah sekarang Ibu Mega mau sapa lagi anak-anak SD. Anak-anak SD, selamat pagi, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, oke. Nah siapa yang senang hari ini? Wah, semuanya senang hari ini ya. Ibu bapak guru di sini juga semua senang. Pak Tony dan Ibu Mary senang hari ini? Iya. Kita semua senang karena Tuhan Yesus masih menjaga kita. Tuhan Yesus masih menyertai kita. Dimanapun kita ada, kita harus tetap bersuka cita. Ayo semuanya kita bernyanyi lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Kau
tadi bahwa kita semua bersaudara. Oke anak-anak, semuanya kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Tapi Bu Mega mau lihat dulu sikap doa yang baik. Lipat tangannya dan tutup matanya. Oke, good untuk anak-anak semua. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus masih menjaga kami sampai saat hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai chapel kami. Tuhan Yesus berkati dari awal hingga berakhir dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapa coba? Oleh Ibu Maria. Tapi sebelum itu kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang terindah? Siapa yang tahu? Ada satu buku yang paling indah. Semuanya itu ada di dalamnya. Alkitab. Nah, kita akan membaca Alkitab, kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari Ibu Maria. Kita angkat pujian Alkitab buku terindah. Surat cinta dari
Wah, Ibu Maria senang sekali nih punya kesempatan bersama lagi belajar bersama anak-anak. Sebelum kita belajar firman Tuhan sama-sama, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan kepada kami semua. Tuhan, sekarang kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menenangkan hati kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama baca. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, Ibu Maria mau tanya nih buat anak-anak semua. Coba sekarang dipikir-pikir, berapa ya jumlah Alkitab yang ada di rumah kita? 1, 2, 5? Berapa ya? Coba anak-anak tanya ke mama papa yang ada di samping anak-anak atau kakak-kakak, opa oma. Berapa ya jumlah Alkitab yang ada di rumah kita? Wah, pasti ada nih papa mama yang jawab. Mungkin ada yang jawab 1. Mungkin juga ada yang jawab 2, 3, 5, atau bahkan 10. Wah, banyak sekali ya. Kira-kira kenapa ya di rumah kita itu harus ada Alkitabnya? Kenapa ya orang Kristen itu harus baca Alkitab? Penasaran tidak ya? Wah, alasan paling kuatnya adalah karena di dalam Alkitab ini berisi tentang kisah-kisah Allah, cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, apa aja Ibu Mar cerita-cerita yang ada di dalamnya? Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ini adalah salah satu cerita atau kisah Allah yang ada di dalam Alkitab. Kita baca sama-sama ya. Untuk teman-teman yang sudah bisa baca, ayo sama-sama baca dengan Ibu Mar. Untuk teman-teman yang belum bisa baca, teman-teman dengarkan ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah anak-anak, yang barusan kita baca adalah salah satu kisahnya Allah saat Allah menciptakan langit dan bumi. Anak-anak kita tadi sama-sama baca. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah itu adalah salah satu kisah penciptaan saat Allah menciptakan dunia kita yang sekarang kita tempati ini. Kira-kira Ibu Mar cerita apa lagi ya yang ada di Alkitab? Yuk kita lihat sama-sama. Wah, ini adalah gambar yang tadi. Di mana Allah menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan, menciptakan manusia dan menciptakan kita semua. Terus cerita apa lagi ya? Nah, ini adalah kisahnya Allah saat Tuhan Allah menurunkan air bah. Dan yang selamat dari air bah itu adalah Nuh serta keluarganya. Ibu Maria yakin nih pasti anak-anak pernah dengar lagu Nabi Nuh dan istrinya. Kalau yang belum tahu nanti bisa di chat ibu wali kelasnya, kita belajar lagu sama-sama. Oke? Lalu cerita apa lagi ya Ibu Mar? Ada cerita raja yang sangat bijaksana, yaitu Raja Salomo. Di mana dia memberikan keputusan yang sangat bijaksana saat memutuskan siapakah ibu dari bayi yang hidup dan siapakah ibu dari bayi yang meninggal. Wah, cerita apa lagi Ibu Mar?
Selain cerita itu, ada juga cerita tentang orang yang sangat kuat. Tuhan Allah kasih dia kekuatan yang sangat besar sampai dia bisa merubuhkan tembok. Wah, itu namanya Simpson. Pasti anak-anak pernah dengar. Terus selain cerita itu ada juga di dalam Alkitab dituliskan cerita tentang tokoh-tokoh atau tentang orang-orang yang baik. Salah satunya adalah Ruth. Walaupun dia tidak bersuami lagi, suaminya sudah meninggal, tapi dia tetap ikut mertuanya kemanapun mertuanya pergi. Lalu ada juga nih cerita tentang Elisa. Disebutkan dia adalah manusia mukjizat. Karena lewat Elisa Tuhan mendatangkan mukjizat-mukjizat, menyembuhkan orang, menghidupkan orang yang sudah mati. Wah, hebat sekali ya. Lalu selain itu, walaupun di dalam cerita ada banyak kisah-kisah orang dari tokoh-tokoh yang baik, tapi Alkitab juga tidak menyembunyikan kalau ada perbuatan-perbuatan yang jahat. Salah satunya adalah dari kisah Raja Daud. Dia mengambil istri orang. Dia mengambil istri orang lalu suaminya Daud bunuh. Wah, Tuhan tidak suka itu ya. Tuhan tidak suka sama yang namanya dosa. D-O-S-A. Lalu selain Daud siapa lagi? Wah, ada juga Yunus. Nah, Yunus ini teman-teman tahu ya, Tuhan menyuruh dia ke Niniwe. Tapi dia malah pergi ke arah sebaliknya. Dia nggak menuruti perintah Tuhan. Ibu Maria jadi ingat nih waktu Ibu Maria melawan sama mama papa di rumah. Wah, anak-anak pernah nggak nih membantah perkataan papa mama? Saat papa mama suruh, anak-anak belajar ya. Terus dalam hati, nanti aja. Aku kan bisa nonton dulu, lagian kan ibu guru nggak lihat. Wah, itu Tuhan tidak suka ya anak-anak. Ketika papa mama atau teman-teman atau kakak-kakak nanti minta tolong atau menyuruh melakukan sesuatu, maka sebagai anak yang baik kita harus langsung mengerjakan, tidak tunggu nanti. Oke? Nah, selain itu ada juga nih cerita tentang Daniel yang dimasukkan ke dalam tempat yang ada singa laparnya. Wah, anak-anak pernah ke kebun binatang? Pernah lihat singa? Singa itu kalau udah lapar suaranya. Dia kalau udah lapar tuh semua yang ada di depan dia. Aduh, Ibu Maria takut. Ibu Maria pernah satu kali lihat singa di kebun binatang, tapi habis itu Ibu Maria takut sekali. Dan Daniel dengan beraninya, karena dia tidak salah, Tuhan menolong dia. Tuhan menutup mulut singa itu. Jadinya Daniel selamat deh. Wah, banyak sekali ya kisah-kisah di dalam Alkitab. Wah, jadi teman-teman, itulah alasan kenapa di rumah kita ada banyak sekali Alkitab. Orang tua kita, opa oma kita berharap Alkitab itu kita baca. Karena sebagai orang Kristen, penting sekali bagi kita untuk mengetahui kisah-kisahnya Allah. Untuk mengetahui cerita-cerita tentang Allah. Nah, tapi Ibu Mar, saya kan tidak bisa membaca. Saya mana bisa baca Alkitab. Saya masih kecil, masih belajar A, B, C. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa baca, jangan bersedih hati. Kita punya solusinya. Solusinya adalah salah satunya, mintalah pertolongan kepada orang yang lebih dewasa. Seperti papa, mama, opa, oma, kakak, atau teman-teman yang sudah lebih besar usianya yang sudah bisa baca. Supaya mereka bisa membacakan untuk kita firman Tuhan hari ini. Biar satu ayat pun Tuhan senang. Nah, tapi Bu Mar, saya kan di rumah sendiri. Saya cuma ada mama, cuma ada papa. Itu pun papa mama harus bekerja juga dari rumah. Nah, ada solusi lain. Anak-anak tahu dan anak-anak pasti ingat.
Setiap hari kita ada devosi pagi, setiap Jumat kita ada chapel. Nah, lewat itulah teman-teman semua dan ibu bapak guru bisa belajar firman Tuhan. Anak-anak tinggal minta tolong deh kepada papa atau mama untuk bantu putarkan lewat handphone atau laptop video devosi atau video chapel kita di hari Jumat. Jadi papa mama bisa melanjutkan pekerjaan lain dan anak-anak bisa mendengarkan kisah Tuhan di hari itu. Ya anak-anak, Tuhan sangat sayang kepada anak-anak yang suka mendengarkan firman Tuhan. Semakin banyak kita mendengarkan firman Tuhan, semakin pula kita mengenal dan mengetahui kisah-kisah Allah yang sudah Dia kerjakan. Wah, tokoh-tokoh tadi beruntung sekali ya bisa ikut dalam kisah Allah. Masuk lagi namanya ke dalam Alkitab. Kita bisa baca setiap hari. Wah, enak banget ya mereka. Jangan sedih, kita pun bisa ikut ambil bagian dalam kisahnya Allah, yaitu dengan merasakan dan menghidupi janjinya Allah, yaitu janji keselamatan. Nah anak-anak, hari ini kita diingatkan ya untuk semakin rajin dan semakin semangat untuk mengetahui kisah-kisahnya Allah lewat baca firman, ikut devosi pagi, ikut chapel. Jangan absen ya, juga ikutlah di gereja, ikutlah video-video atau ikutlah acara atau kegiatan sekolah minggu dari gereja. Dengan begitu kita semua anak-anak, papa mama, ibu bapak guru di sekolah juga bisa semakin mengenal Tuhan lewat cerita-cerita firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari. Nah, demikianlah firman Tuhan. Selamat belajar ya untuk hari ini. Ibu Umar dan Bapak Ibu guru lainnya titip salam kepada anak-anak semua yang ada di rumah. Yuk kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa, ikuti Ibu Maria. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih diingatkan kembali untuk semakin rajin mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari kami semakin mengetahui kisah-kisah Allah di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Maria yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Nah sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Pak Tony. Yesus
Oke, baik anak-anak semua. Sebelum kita menutup ibadah kita kali ini, Pak Tony minta mari kita sama-sama duduk dan mengambil sikap doa yang benar ya. Oke, yang pertama mari kita sama-sama lipat tangan. 2, tutup mata. Dan ketiga, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dan juga segala berkat yang kami menikmati hingga saat ini. Terima kasih juga untuk kesempatan pagi yang indah ini. Kami, Tuhan telah beri kesempatan untuk mengikuti ibadah. Bapa di sorga, kami telah memuji nama-Mu. Kami juga telah membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus menolong kami semua, kuatkan hati dan iman kami, sehingga kebenaran firman yang sudah kami dengar itu boleh menjadi pedoman untuk kami melakukan sesuai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami semua yang di rumah. Tuhan menolong mereka, bagi yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Dan juga Tuhan terus berkati juga semua keluarga mereka. Dalam setiap pergumulan Tuhan menolong dan menyertai. Bapa di sorga, Bapa yang baik, aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu, Tuhan berkati. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tony. Oke anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat belajar di rumah. God bless you.